acara. Ya. Untuk Bu Arni sudah siap ya ujian tugasnya di mana Bu Arni? Saya tugas di SMA Negeri 1 Betung, Bu. Oh, betul. Dulu satunya dari mana? Satu di UIN Raden Fatah, Ibu. Angkatan tahun berapa? Saya lulus tahun 2015. 2010 ya, PAI. Ya. Oke, ngaji dulu Bu Arni. Ngaji. Buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Oke, siap, Bu. Ya. Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Halo, lah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oke, sudah cukup. Shadaqallahul azim. Ya. Sekarang nulis ya Bu Arni. Oke. Silakan nulis surat An-Nas, surat An-Nas. Itu tadi suara apa kayak di stasiun? Bukan, lagi dari sekolah Bu aku. Bukan sekolah kami itu Bu. Iya. Ya Bapak Alamdia sudah siap dengan ujian membaca Al-Quran. Buka Al-Quran. Apa Bu? Bapak dengaran Bu? Ngaji.
Ambil Al-Quran. Al-Quran. Iya, Bu Dina ambil Al-Quran. Al-Quran. Bu, sudah Bu. Iya, 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 iya. Puji Allah. Makanya ada. Eh. Ada, Oke, Bu. ini nggak kelihatan Bu karena backgroundnya itu coba backgroundnya dibuang dulu backgroundnya, yang nggak usah pakai background natural. Pak Alamdia sudah siap dengan Al-Quran, coba buka surat Insyaallah, Bu. Al-Baqarah ayat 30. Quran apa, Bu? Sorry. Al-Baqarah ayat 30. Ngilang ke background. Hilangkan. Sudah, Bu. Atau foto apa namanya Bu Arni, foto dan kirim ke WA saya Japri. Oh, oke, siap Bu. Ya, sudah ngaji, silakan Pak Alamdia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajhalu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'malun. Salah. Coba dilihat lagi. Yang terakhir, kalu dilihat. Yang apa, Bu? Ya, yang 31, Bu, ya. bukannya yang dibaca tadi ayat 30 yang bagian terakhir tadi apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, tadi kan terbalik Bapak. Tak malum dong tadi. Ya, Bu, maaf, Bu, keliru, Bu. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sekarang silakan menulis Pak Pak Alamdia menulis surat surat Anas. Jangan melihat ya, jangan melihat di Al-Qur'annya, tulis. Bu Arni sudah ngirim ke saya ya. Sudah Bu. Oke. Belum. Oke. Modin. Ya, Bu Arni, sembari Pak Alamdia menulis ya, saya akan menanyakan Bu Arni tentang apa yang Bu Arni ketahui tentang kurikulum Merdeka. Baiklah Bu, di sini saya akan menjawab bahwasanya kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang mengharuskan bebas untuk mengajar. Maksudnya di sini adalah metode-metode yang digunakan itu diharuskan atau dilaksanakan dengan lebih aktif lagi sebagai guru, sebagai fasilitator belajar. Oke, Bu Arni. Apakah sekolah Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Alhamdulillah sudah Bu. Sekarang 3 tingkatan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka semuanya. Oke. Nah, dalam membuat modul ajar juga harus berdasarkan itu ya kurmernya. Kemudian juga dalam kurikulum Merdeka juga harus dimasukkan juga tentang dikaitkan dengan moderasi beragama di modul ajar. Apakah di modul ajar yang Ibu buat itu sudah masuk terkait tentang nilai-nilai moderasi beragama? Sudah Bu, karena di sini di modul ajar yang saya buat kemarin itu mengutamakan tidak adanya diskriminasi antara satu dan lainnya. Kalau misalkan ada bergotong royong, semuanya harus melaksanakan semua, tidak ada yang tidak melaksanakan. Oke. Kalau dari keseragaman agama mungkin sama-sama seragam ya, masih homogen agamanya, nggak ada beda agama di kelas. Ada. Kebetulan di kelas yang saya ambil untuk praktek pun ada satu orang Bu yang beragama non muslim. Di sini dia terkadang ikut Bu, tapi dia diam gitu di sudut kelas. Padahal saya sudah
menyuruh kalau misalkan kamu terganggu nak, boleh nggak ikut, boleh datang ke perpustakaan saja untuk membaca-baca. Tapi terkadang dia nggak apa-apa Bu, saya mendengarkan saja gitu Bu. Ya. Kalau mereka yang beragama non Islam itu ada diberi kebebasan ya mau ikut atau tidak gitu. Heeh, kalau di sekolah saya begitu Bu. Kan kalau ada terkadang itu hari Jumat mengaji Yasin gitu Bu. Di situ para siswa kan harus datang Bu, tapi datang dia nggak ikut Yasinan di lapangan waktu itu Bu. Dia cuman ada di kelas masing-masing untuk yang non Islam, non Muslim. Ada nggak banyak ya tapi ya. Enggak banyak. Kalau misalnya untuk nilai gimana? Misalnya yang sekarang misalnya UTS, ya. Mereka ikut Oh, nggak? Kalau UTS atau PAS gitu Bu, kami berkoordinasi dengan ini apa namanya gereja terdekat untuk membuat soal-soal gitu Bu tentang agamanya. Nah, nanti itu kami juga dikasih jawaban Bu. Jadinya kami hasil dari jawaban siswa tersebut kami koreksi saja. Nah, hasil nilai yang didapatkan itulah yang dijawab oleh siswa tersebut Bu. Kalau sekarang, tapi kalau dulu Bu, kami hanya meminta dari apa tuh namanya pastor mungkin Bu ya, kalau dikatakan di agamanya mereka gitu, nilai dari ibadah mereka setiap hari Minggu. Itu dulu. Oke. Kemudian PTK Bu Arni tentang apa PTK-nya? PTK saya adalah meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 91 melalui metode tutor sebaya. Kalau PTK ini sudah waktu kemarin kan libur panjang ya. Mm-mm. Itu sudah langsung penelitian atau gimana? Belum Bu, karena saya ingin apa tuh namanya menyesuaikan PPL dulu dengan ya. Nanti itu PPL dulu. PPL. Oke, saya kira cukup. Bu Arni bisa keluar ya. Kita tunggu Pak Alamdia dulu. Silakan nggak apa-apa. Terima Dina kasih masuk Bu. sini ya. Pak Alamdia tadi sudah. Oke, Bu Arni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sudah nulisnya tadi, Bu? Sudah Bu, tapi baru ore-orean untuk yang bagusnya belum. Ya, nanti di PDF-kan dan dikirim Wafri ke kami ya, Bu, Wafri. Oh, oke siap Bu. Oke, terima kasih. Ibu yang pertama, langsung saja kita mulai. Boleh buka Quran surah apa saja, 2 ayat saja Ibu baca. Saya membuka surat Al-Baqarah Bu ya, ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah bacaan Qurannya baik, tajwidnya sudah baik, tinggal diteruskan istiqomah setiap hari juga seperti itu kami. Oke, selanjutnya Ibu, boleh Ibu jelaskan teori belajar yang Ibu ketahui untuk mengembangkan perencanaan perangkat pembelajaran yang melandasi itu. Oke, baik Bu. Teori pembelajaran yang saya ambil dalam modul yang saya ambil di kurikulum Merdeka yaitu tentang teori konstruktivisme, yaitu suatu teori yang di sini siswa dapat membangun pengetahuan secara bertahap, sebagai guru sebagai fasilitatornya saja, Bu. Lanjutkan sambil mendengar, kami pakai headset. Oh, oke, siap. Nah, teori ini saya ambil karena menurut saya di sini adalah teori sesuai dengan Merdeka Belajar, Bu. Karena di sini siswa dapat membangun pengetahuan secara bertahap saja, Bu. Gitu, Bu, teori yang saya ambil. Itu Bu, teori lainnya yang Ibu ketahui. Oke, nah teori yang selanjutnya yang saya ketahui yaitu teori behavioristik, yaitu teori. Nah, teori ini menurut saya perlu adanya respon perlu adanya stimulus baru ada respon, Bu. Nah, di sini terkadang dalam modul pembelajaran juga diperlukan, tapi jangan keseringan dikarenakan teori ini siswa tuh harus dipuji dulu, harus dikasih hadiah dulu, baru proses pembelajaran berjalan. Jadi di sini saya ada menggunakan tapi tidak terlalu sering. Lalu yang selanjutnya teori yang saya ketahui yaitu teori kognitivisme. Kognitivisme yaitu sebuah teori proses di dalamnya hanya berisikan tentang pengetahuan-pengetahuan saja. Yang selanjutnya yaitu teori humanisme. Humanisme yaitu teori ini berasal dari siswa sendiri dan untuk siswa itu sendiri, begitu Bu. Kemudian untuk merumuskan perencanaan perangkat pembelajaran dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, sampai pada penetapan model pembelajaran dan penggunaan tepak, bagaimana Ibu? Oke, kalau saya di sini menentukan tujuan pembelajaran dulu, Bu, yang pertama. Nah, yang pertama ini saya menggunakan rumus ABCD. Nah, ABCD ini adalah A, audiens, yang dimana di sini adalah peserta didik, lalu B, behavior yang merupakan perilaku dari peserta didik, lalu C, condition atau kondisi, lalu D, degree. Degree ini adalah penguasaan yang harus dicapai. Jadi di sini ketika saya merumuskan tujuan pembelajaran, misalkan ini tujuan pembelajaran yang saya tulis kemarin, Bu, ya. Peserta didik mampu membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan tartil. Nah, di sini bisa dirumuskan peserta didik A, terus mampu itu B, terus dengan membaca itu C, lalu dengan tartil. Tartil itu adalah degree-nya. Begitu. Lalu alur ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran di sini menurut saya, Bu, adalah rangkaian yang disusun atau rangkaian yang disusun secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu fungsi dari ATP sendiri yaitu sebagai pedoman atau acuan perencanaan pembelajaran, Bu. Lalu untuk guru sendiri ini adalah pedoman bagi guru untuk melaksanakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke. Lalu TIPEK. TIPEK di sini menurut saya, Bu, adalah suatu
suatu kerangka yang menggabungkan 3 aspek, yaitu pertama aspek konten, yang mana merupakan konten ini adalah materi-materi yang akan disampaikan oleh guru. Bisa bisa dicapai atau bisa dilakukan dengan metode ceramah ataupun yang lainnya, ataupun dengan menayangkan video-video. Lalu aspek yang kedua yaitu pedagogik, Bu. Pedagogik di sini yaitu merupakan model, strategi, atau metode yang dipakai untuk guru. Lalu aspek yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi di sini berarti kan harus ada unsur-unsur teknologinya. Misalkan penggunaan proyektor atau PPT, lalu penggunaan video pembelajaran dan lain-lain. Yang jelas itu termasuk ada unsur teknologinya dalam TIPEK tersebut. Iya, Ibu naik bisa. Ada lagi, Bu? Sudah. Sudah TIPEK, Bu. Selanjutnya untuk penggunaan oke. Terkait itu, Bu, apa itu metode yang digunakan, kemudian media sama LKPD-nya, instrumen asesmen yang Ibu gunakan untuk mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, sampai pada decision making. Itu bagaimana Ibu terapkan biasanya? Oke, kalau di sini Bu, saya menggunakan model PBL Bu, yang dimana yang pertama yaitu orientasi peserta didik. Nah, di sini Bu, peserta didik dapat diorientasi dengan critical thinking, yaitu mengamati sebuah video yang kami berikan, ya Bu ya, mengamati video yang kami berikan. Jadinya di sini, lalu dari mengamati video tersebut Bu, terjadilah ada masalah-masalah yang harus dipikirkan atau masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Lalu orientasi yang kedua mengorganisasi. Nah, mengorganisasi peserta didik yaitu guru di sini membagi kelompok kepada kelompok-kelompok kecil. Nah, setelah dibagi dalam kelompok-kelompok kecil ini, maka muncullah creative thinking Bu. Setelah sudah dibagikan kelompok-kelompok kecil, lalu muncullah creative thinking, yang artinya siswa menemukan ide pembaruan yang lalu siswa gunakan dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, makanya di situ dari tayangan video peserta didik dapat menemukan ide, lalu mereka mengembangkan hasil karya tersebut ke dalam proyek-proyek yang ditentukan. Nah, lalu yang selanjutnya sudah membimbing, lalu refleksi thinking. Di sini siswa dapat mengemukakan pembelajaran hari ini, mengemukakan pembelajaran hari ini bagaimana. Di sini siswa harus mengomentari hasil dari kelompok lain gitu Bu. Lalu yang selanjutnya decision making, ya, pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan. Setelah merefleksikan pembelajaran siswa-siswa tersebut, maka di sini para siswa ada mengambil keputusan apakah pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Begitu Bu. Halo. Sambil ini ya Bu, sini ada lagi diskusi juga ini, tapi dengar tetap Bu ya. Oke, siap Bu, nggak apa-apa Bu. Jawabannya. Oke. Lanjut ke itu Bu. Apa itu penguasaan materinya bagaimana? Ibu menggunakan materi ajar yang bermuatan HOTS tidak? Kemudian kalau tidak, seperti apa
jelaskan materi ajar sampai pada penilaiannya menggunakan apa? Oke, Bu. Oke, kalau di sini saya ada menggunakan soal HOTS, materi asesmen yang berbasis HOTS, yaitu tentang kan HOTS, Bu, sepengetahuan saya, Bu, dari C4 yaitu menganalisis, lalu C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta atau membuat suatu karya. Nah, di sini, Bu, saya membuat ada LKPD yang sudah saya cantumkan di modul, itu saya buat ada soal-soal yang dari 10 soal ada 3 soal yang HOTS itu ada, Bu, di situ. Lalu asesmen penilaian yang saya ambil itu pastinya ada tes tertulis. Aduh, maaf, Bu, saya ngecas dulu. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, lalu asesmen yang saya ambil pastinya, Bu, ada tes tertulis, terus tuh ada tes lisan juga, menghafal dari ayat yang sudah dihajarkan, lalu juga ada presentasi ketika berdiskusi, lalu yang selanjutnya yaitu sebuah proyek. Gitu, Bu. Untuk program atau proyek P5 PPRA-nya, Bu, di sekolah Ibu gimana penerapannya? Oke, untuk program P5 di kami, Bu, itu sekarang ini lagi tahap kan pengenalan sudah bulan lalu, Bu. Nah, sekarang ini tahap di kontekstualisasi, yang mana kan kami judulnya itu ini, Bu, suara demokrasi. Nah, suara demokrasi itu adalah ya salah satunya pemilihan pemilihan ketua OSIS ini yang akan dilaksanakan akhir September ini, Bu. Makanya itu ini yang kedua kontekstualisasinya, peserta didik disuruh membuat sebuah bilik suara, Bu. Jadi dari itu kan banyak, Bu. Saya ambil satu saja, itu di kelas 10-2 demokrasinya itu saya bagi jadi 3 kelompok untuk membuat bilik suara. Nanti ketika bilik suara itu mana yang terbaik, itu yang akan digunakan pada saat pemilihan OSIS di akhir September ini, Bu, insyaallah. PTK-nya, Bu, PTK-nya. Oke, kalau judul dari judul kemudian teorinya sampai pada metodologi penelitian, singkat saja. Oke, PTK yang saya ambil di sini yaitu berjudul meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 11-1 dengan melalui metode tutor sebaya, gitu, Bu. Metode yang penelitian yang saya ambil yang pastinya tindakan kelas, Bu, penelitian tindakan kelas itu yang akan saya ambil dan akan saya laksanakan nanti ketika PPL akan berjalan, Bu. Begitu. Untuk itunya, siklusnya berapa siklus? Oke, kalau siklusnya saya ambil 2 siklus saja, Bu. Kalau misalkan siklus 1 pasti yang akan terjadi itu tidak akan mumpuni, tidak akan tuntas dalam KKM. Ya saya harapkan dengan setelah menggunakan metode tutor sebaya ini pada siklus 2 akan mencapai, Bu, KKM semua insyaallah. Oke, Bu, untuk PTK sudah jelas, kemudian
Ini bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran dari awal agar menarik perhatian peserta didik sampai pada menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di kelas? Nah, pertama yang pastinya saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu seperti biasa, salam, menanyakan kabar, absen, kegiatan awal begitu Bu ya. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu pasti kegiatan inti yang akan saya laksanakan. Yang akan saya ambil yaitu dalam kali ini yaitu PBL Bu. Lalu dalam bermoderasi beragama, kebetulan Bu, siswa yang saya ambil untuk praktek-praktek ini yaitu siswanya ada yang non muslim Bu. Satu, dari awal pertemuan saya telah menjelaskan dengan mengatakan mohon maaf untuk Ananda Riko, kebetulan namanya Riko Bu, Ananda Riko, untuk kalau misalkan merasa terganggu dengan Ibu mempelajari mempelajari PAI, silakan Riko pergi ke perpustakaan juga nggak apa-apa. Tapi terkadang Bu, siswa ini nggak apa-apa Bu, saya mendengarkan saja di sini. Maka dari itu saya biarkan Bu ketika dia melaksanakan ketika pembelajaran berlangsung, Ananda Riko ini diam saja di kelas, nggak apa-apa Bu. Lalu untuk penilaian Bu, kalau waktu penilaian ini untuk sekarang 2 tahun terakhir ini kami berkoordinasi dengan gereja terdekat Bu. Itu kan gereja terdekat itu ada salah satu alumni jadi pastor di situ Bu. Jadi kami minta untuk membuat soal kalau ketika ujian, soal-soal yang tentang agamanya ya Bu ya. Lalu kami diberikan soal, lalu diberikan juga jawaban. Jadi untuk peserta didik yang muslim dan non muslim ketika pelajaran PAI ini mereka melaksanakan semuanya Bu. Jadi di sini ketika mereka ngumpul ya kami mengoreksinya sesuai dengan jawaban yang dikasih oleh pastor tersebut. Nilai yang dihasilkan itulah yang dijawab oleh siswa tersebut Bu. Ada berapa Bu non muslimnya itu untuk siswa? Oke, kalau kalau keseluruhannya Bu, jumlahnya kurang lebih 15 orang Bu. Oh, 15 orang. Oke. Betul. Jadi terima kasih Bu Arni, itulah pertanyaan terakhir. Salam kenal juga, semoga berkenan. Paling nanti Ibu itu semoga ada peningkatan setelah dari PPG ini. Pembelajaran Ibu semakin meningkat, proses pembelajarannya semakin baik. Terima kasih, boleh dipanggilkan Ibu yang terakhir, Ibu Lia ya? Ya, siap Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.